Blangkon atau Beskap. Blangkon merupakan salah satu identitas budaya dari bangsa Indonesia. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional orang Jawa. Blangkon mempunyai bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari batik. Ini adalah warisan budaya kita yang harus kita lestarikan. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang termasuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dan Tiongkok dan Parang pedagang Gujarat. Parang pedagang Gujarat adalah keturunan orang Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala, yang disebut dengan blangkon, seperti keturunan Arab tersebut. Ada teori lain yang berasal dari para sesepuh, yang menyatakan bahwa pada zaman dahulu, ikat kepala tidaklah permanen, seperti sorban yang senantiasa diikatkan pada kepala. Namun, dengan adanya krisis ekonomi akibat perang, kain menjadi barang yang sulit didapat. Oleh karena itu, para petinggi keraton meminta seniman-seniman untuk menciptakan ikat kepala yang menggunakan separuh dari biasanya untuk efisiensi. Maka terciptalah bentuk penutup kepala yang permanen dengan lebih hemat yang disebut dengan blangkon. Setiap daerah mempunyai jenis blangkon yang berbeda. Blangkon Jogja dan blangkon Surakarta Solo mempunyai perbedaan bentuk, yaitu pada bagian belakangnya. Pada blangkon Jogja terdapat mondolan. Hal ini dikarenakan pada waktu itu, awalnya laki-laki Jogja memelihara rambut panjang, kemudian diikat ke atas seperti pati Gajah Mada. Ikatan rambut itu disebut gelungan, kemudian dibungkus dan diikat, lalu berkembang menjadi blangkon. Sedangkan blangkon Solo, bagian belakangnya pipi atau rata, karena waktu itu lebih dulu mengenal cukur rambut. Karena pengaruh Belanda, dari pengaruh Belanda situlah bentuk belakangnya menjadi pipi. Dan ini adalah termasuk contoh dari blangkon Solo. Ini yang terlihat dari depan, dan ini yang terlihat dari belakang, dan ini yang terlihat dari samping. Seperti yang saya jelaskan ini. Banyak sekali jenis-jenis blangkon yang ada di Indonesia, yaitu ada juga jenis blangkon dari Bali, Jawa, dan Madura. Namun untuk kali ini saya hanya menjelaskan tentang blangkon dari Jawa, yaitu blangkon Jogja dan Solo Surakarta. Dan saya akan juga menjelaskan tentang filosofi blangkon Jogja dan Solo. Filosofi blangkon Jogja menggambarkan
masyarakat Jawa yang pandai menyimpan rahasia, tidak suka membuka aib orang lain atau diri sendiri, karena ia akan serapat mungkin dan dalam bertutur kata, dan tingkah laku penuh dengan kiasan dan bahasa halus, sehingga menjadikan mereka selalu berhati-hati. Tetapi bukan berarti berbasa-basi. Akan tetapi sebagai bukti keluhuran budi pekerti orang Jawa. Makna filosofi dari Blangkon Solo Surakarta, yaitu Blangkon sebagai simbol pertemuan antara jagat alik, mikrokosmos, dengan jagat gede, makrokosmos. Blangkon merupakan isyarat jagat gede karena nilai-nilai transendentalnya. Sedangkan kepala yang ditumpanginya merupakan isyarat jagat alit. Ini terkait dengan tugas manusia sebagai khalifatullah fil ardi yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Tugasnya dibutuhkan kekuatan Tuhan yang disimbolkan dengan blangkon. Berikut adalah perbedaan bentuk dan filosofi blangkon Jawa, yaitu blangkon Jogja dan Solo. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.